Siapa yang tidak mengenal dua tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Soeharto? Keduanya telah memainkan peran kunci dalam perjalanan bangsa ini, masing-masing dengan gaya kepemimpinan dan pendekatan yang berbeda. Namun, satu kesamaan yang mencolok di antara keduanya adalah seni kerja cerdas yang mereka terapkan dalam mengelola negara dan menghadapi tantangan besar. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kerja keras saja tidak cukup. Kita perlu belajar bagaimana bekerja dengan cerdas. Melalui strategi, inovasi, dan pemikiran yang matang, SBY dan Soeharto telah menunjukkan kepada kita bahwa sukses tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada cara kita berpikir dan bertindak. Mari kita telusuri bagaimana mereka menerapkan seni kerja cerdas dalam kepemimpinan mereka, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Menghadapi tantangan yang kompleks memerlukan pendekatan yang tidak biasa. SBY dan Soeharto adalah dua pemimpin yang harus berhadapan dengan berbagai masalah, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Dalam situasi tersebut, hanya dengan bekerja cerdaslah mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan. SBY, sebagai presiden yang terpilih secara demokratis, menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat stabilitas politik dan ekonomi setelah era reformasi. Di sisi lain, Soeharto, yang memimpin selama lebih dari 3 dekade, harus menghadapi berbagai krisis dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, kedua pemimpin ini mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan strategi yang efektif dalam menghadapi kesulitan. Kita perlu memahami bahwa dalam hidup sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan sosial, kita akan selalu dihadapkan pada tantangan. Mengambil pelajaran dari SBY dan Soeharto, kita dapat belajar untuk tidak hanya berfokus pada kerja keras, tetapi juga pada cara kita mengelola sumber daya dan menghadapi masalah. Apa yang bisa kita pelajari dari SBY dan Soeharto tentang seni kerja cerdas? Pertama, mereka menunjukkan bahwa berpikir strategis dan perencanaan yang matang adalah kunci untuk mencapai tujuan. SBY, dengan pendekatan demokratisnya, selalu melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, mendengarkan suara masyarakat, dan membangun konsensus. Di sisi lain, Soeharto menggunakan pendekatan otoriter yang lebih langsung, tetapi juga berhasil dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang cepat. Kedua, keduanya menunjukkan betapa pentingnya ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Dalam masa krisis, SBY mampu merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan. Soeharto, dengan segala kontroversinya, juga menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Dari kedua pemimpin ini, kita bisa merasakan kepuasan ketika melihat bagaimana mereka mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Mereka mengajarkan kita bahwa dengan pendekatan yang cerdas, kita dapat mengubah masalah menjadi solusi dan mencapai tujuan yang lebih besar. Mari kita visualisasikan dua skenario. Dalam satu situasi, kita melihat SBY yang sedang menghadapi krisis ekonomi global. Alih-alih terjebak dalam kesulitan, ia mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi ekonomi baru. Ia mengundang para ahli dari berbagai bidang dan mendorong kolaborasi antar sektor. Hasilnya, Indonesia berhasil melewati krisis tersebut dengan relatif baik dibandingkan negara lain. Di sisi lain, bayangkan Soeharto yang menghadapi kerusuhan sosial dan krisis politik. Ia mengadopsi pendekatan yang tegas dan cepat, melibatkan militer untuk menjaga keamanan. Meskipun kebijakan ini kontroversial, Soeharto berhasil mengembalikan stabilitas dalam waktu singkat. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik SBY maupun Soeharto menggunakan seni kerja cerdas untuk mengatasi tantangan yang ada. Bayangkan dirimu dalam situasi serupa. Ketika dihadapkan pada masalah di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, kamu memiliki dua pilihan, terjebak dalam masalah atau berpikir cerdas dan mencari solusi. Dengan belajar dari SBY dan Soeharto, kita bisa mengembangkan pola pikir yang lebih strategis dan fleksibel. Bagaimana kita bisa menerapkan seni kerja cerdas ala SBY dan Soeharto dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat kamu ambil. 1. Kembangkan pola pikir strategis. Sebelum mengambil keputusan, luangkan waktu untuk merencanakan dan menganalisis situasi. Pertimbangkan berbagai kemungkinan dan dampaknya. 2. Bangun jaringan dan kolaborasi. Baik SBY maupun Soeharto memahami pentingnya dukungan dari berbagai pihak. Jalin hubungan yang baik dengan kolega, teman, dan orang-orang di sekitar kamu. Kolaborasi seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. 3. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Ketika keadaan berubah, jangan takut untuk mengubah strategi. Terbuka terhadap saran dan ide baru dapat membantumu menemukan cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. 4.
Pelajari dari pengalaman, ambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Apa yang berhasil dan apa yang tidak? Gunakan pelajaran ini sebagai panduan untuk mengambil tindakan di masa depan. 5. Tetap fokus pada tujuan akhir. Dalam setiap tindakan yang kamu ambil, ingatlah tujuan akhirnya. Hal ini akan membantumu tetap termotivasi dan mengarahkan usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu dapat mengembangkan seni kerja cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti SBY dan Soeharto, kita semua memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dengan pendekatan yang cerdas dan terencana. Seni kerja cerdas ala SBY dan Soeharto mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tetapi juga oleh bagaimana kita berpikir dan bertindak dalam menghadapi tantangan. Mari kita ambil pelajaran dari mereka dan terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Dengan sikap yang tepat, kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, siap menghadapi tantangan dengan optimisme dan keberanian.